Shalom. Puji Tuhan, mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia menyatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, kita melihat di sini pembacaan kita tentang Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga. Dan disaksikan di dalam Kitab Korintus dikatakan disaksikan oleh 500 orang. Jadi kejadian ini pasti benar karena saksinya 500 orang. Ya. Dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya satu saat, belum 1 bulan, teman SMA saya mungkin melihat status saya tentang pelayanan saya yang dengan judul mematahkan kutu. Dan dia berkata begini kepada saya. Kenapa kamu kok tidak bahas dan pelajari sungguh-sungguh tentang Yesus? Apakah dia sungguh-sungguh Tuhan? Dan saya kemudian jawab begini. Saya yakin Yesus adalah Tuhan. Kalau kamu Islam seharusnya kan tidak perlu tertarik kepada Yesus, pelajarilah tentang Muhammad sungguh-sungguh, saya bilang. Dan dia langsung tidak balas lagi. Ya. Jadi tidak perlu berdebat, tetapi bukankah ini adalah kebenaran? Ayo sidang jemaat juga jangan teralihkan sebagai orang Kristen, fokus kita adalah Tuhan Yesus. Tidak perlu tertarik dengan tokoh-tokoh agama lain. Biarkan tokoh-tokoh agama lain, penganut-penganutnya saja yang mempelajari. Tetapi saya mau tekankan, saya percaya juga jemaat di tempat ini tidak akan pernah meragukan, tidak akan pernah tergoyahkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Nah, di sini tentang kenaikan Tuhan Yesus, puji Tuhan bahwa ini adalah pertama kali juga pemerintah mengatakan ini adalah kenaikan Tuhan Yesus, bukan kenaikan Isa Al-Masih. Ya, ini pertama kalinya. Ya. Sehingga kita dengan tenang dan tanpa ragu-ragu bahwa Yesus adalah Yesus, bukan Isa Al-Masih. Yesus berbeda dengan Isa Al-Masih. Nah, mari kita lihat sekarang tentang kenaikan Yesus ke surga. Maka bertanyalah mereka, para murid dan orang-orang percaya tentunya, yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasamu. Kalau kita lihat di sini dua ayat ini, bahwa para murid, orang-orang juga pengikut-pengikut Yesus yang lain, itu mungkin sampai sekarang sama dengan kebanyakan orang Kristen.
fokusnya adalah hal-hal duniawi. Ya. Lihat bahwa para murid atau orang-orang percaya yang terkumpul di sana, dikatakan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya bahwa mereka itu adalah sungguh-sungguh orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, Yesus adalah Mesias. Dan ini adalah orang percaya. Orang Yahudi masih menantikan Mesias yang akan datang. Tetapi orang percaya, orang Yahudi yang percaya mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan tentang Mesias dikatakan bahwa dia akan memulihkan bangsa Israel memang. Di sini dikatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Raja. Tetapi lihat di sini, ketika mereka fokusnya adalah memulihkan kerajaan secara jasmani, Yesus justru tidak tertarik membahas itu semua. Dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalau menurut bahasa saya, bukankah seperti ini persamaannya? Sudahlah, tidak usah bahas itu lagi. Ya kan? Tidak usah bahas, itu bukan urusan kita. Ya. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Bapa di surga. Yesus pernah mengatakan begini di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua akan ditambahkan. Bukankah semua ini berbicara tentang hal-hal jasmani yang dicari bangsa-bangsa? Nah, di ayat itu Yesus sebenarnya juga mengatakan fokus kepada hal-hal yang rohani ya. Yang jasmani itu urusan Bapa, itu akan dengan sendirinya Bapa sediakan bagimu. Ya. Tetapi seringkali kita itu fokusnya kepada hal yang jasmani sehingga pikiran kita tidak bisa fokus kepada hal yang rohani. Atau apakah mungkin juga bisa dikatakan pikiran kita fokus kepada hal yang jasmani sehingga kita tidak tertarik kepada hal-hal yang rohani. Ya. Yesus membawa pikiran dari para murid kepada hal yang rohani. Ini fokus dari Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Fokus Yesus adalah memperlengkapi para murid, memperlengkapi orang percaya dengan kuasa. Kalau di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 49 dikatakan, tunggu ya, nantikan janji Bapa itu bahwa engkau akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jangan tinggalkan Yerusalem, jangan bergerak, jangan bersaksi, jangan melayani terlebih dahulu sebelum engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Fokus Yesus adalah memperlengkapi setiap orang yang percaya dengan kuasa. Kalau kita perhatikan kitab Markus pasal yang terakhir di sana, bahwa setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus, mereka akan menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit sembuh. Mereka akan mengusir setan dan setan itu akan pergi. Lihat bahwa fokus Yesus adalah memperlengkapi kita dengan kuasa. Tetapi seringkali keinginan Yesus ini
tidak sesuai dengan apa yang kita hidupi. Fokus kita selalu hal-hal yang jasmani. Ya. Kadang bahkan ketika misalnya tubuh kita yang sakit tidak sembuh-sembuh. Ekonomi kita yang hancur tidak segera dipulihkan dan bangkit lagi. Ketika kita mengalami hal-hal masalah secara jasmani ini, seringkali kemudian kita tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang rohani. Kita tidak mau berurusan dengan hal-hal yang rohani. Bukankah itu sangat menyedihkan? Ya. Bahkan kemungkinan kita juga masuk ke dalam kekecewaan. Ini yang lebih lagi. Luar biasanya orang yang kecewa itu tidak pernah merasa salah loh. Orang yang kecewa, orang yang pahit, ya, itu selalu merasa benar. Orang kalau sudah merasa benar, berarti tidak akan minta ampun. Dan Alkitab katakan Tuhan benci kepada orang sombong. Orang yang selalu merasa benar kan sombong kan? Nah ini dosa yang diremehkan oleh banyak orang. Ya. Orang ini kalau dinasehati akan mengatakan, iya kamu tidak mengalami apa yang saya rasakan. Ya kan? Jadi sukar untuk dinasehati. Dan selama saya melayani pelepasan, orang yang kepahitan itu sukar untuk dilepaskan. Bahkan hebatnya juga, penyakit yang paling sukar disembuhkan adalah penyakit kepahitan loh. Maksud saya apa? Maksud saya adalah, ingat, orang yang kena kanker, kalau diselidiki diurut, itu pasti kepahitan. Ya. Oleh karena itu bayangkan bahwa pelepasan paling sukar adalah ketika orang itu kepahitan. Sakit paling sukar disembuhkan karena orang itu kepahitan juga. Ya. Jadi hati-hati di sini. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Coba bandingkan dengan Lukas tadi yang kita bahas, Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Yesus tertarik untuk memperlengkapi kita dengan kuasa. Ya. Oleh karena itu kemudian Yesus mengatakan jadilah saksi. Saksi yang bagaimana? Saksi yang diperlengkapi dengan kuasa. Ya. Lucunya kembali sekarang banyak gereja mengatakan bahwa kuasa itu, karunia roh itu tidak penting. Loh padahal Yesus di sini kerinduannya adalah memperlengkapi setiap orang yang percaya dengan kuasa. Loh bagaimana mungkin terus sekarang gereja mengatakan kuasa tidak penting. Ya. Kuasa tidak penting. Yang penting itu berbuat baik. Nah, sampai kemudian kita kenal pengajaran Kristen progresif. Bahwa bukan hanya orang yang percaya kepada Yesus yang akan masuk surga. Ya. Tetapi semua orang yang berbuat baik. Ini sudah sesat, penyesatan. Ya. Setiap kita harus tetap percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya manusia bisa diselamatkan. Pak, berarti kan tidak adil, masa ya orang baik kok tidak masuk surga. Kalau Anda bilang tidak adil, tanya aja ke Tuhan Yesus. Kalau ingin keburu jawabannya, berangkat cepat-cepat. Ya kan?
daripada mengacaukan iman banyak orang sekarang ini di dalam kekristenan kita. Jadi hal itu tidak bisa dikompromikan. Lucunya, perhatikan di sini, saya heran dengan banyak hamba Tuhan yang karena kefasihannya berkata-kata, yang karena TikTok kemudian terkenal. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka, bagaimana pengalaman mereka dengan menyembuhkan orang sakit? Bagaimana pengalaman mereka dengan mengusir setan? Lebih parah lagi, sekarang ada pengajaran bahwa indigo itu adalah karunia dari Tuhan. Saya beberapa kali mengusir setan dari orang yang indigo. Dan itu bukan karunia dari Tuhan, jelas. Ya, bayangkan bahwa ketika banyak orang suka pindah gereja, ikut PD dengan hamba Tuhan yang tidak jelas. Mereka gampang sekali terpengaruh. Karena fondasi mereka tidak kuat, fondasi iman mereka. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa tidak cukup hanya pandai ngomong. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk diperlengkapi dengan kuasa. Diperlengkapi dengan kuasa. Ya. Tanggal 18, tanggal 19 Mei saya akan diminta untuk ke Semarang untuk kembali mengadakan seminar tentang mematahkan kutu dan mendatangkan berkat. Rupanya Tuhan mau pakai saya untuk tahun-tahun ini kok selalu orang minta pembahasan ini. Ya. Dan itu butuh kuasa. Karena beberapa hamba Tuhan yang saya tahu sangat terkenal, ternyata ketika mereka diundang untuk mengusir setan, mereka menolak. Mereka katakan, no, itu bukan karunia saya saya berkhotbah. Yang satunya lagi mengatakan, itu bukan karunia saya adalah bernubuat. Loh, mengusir setan itu tidak urusan dengan karunia. Mengusir setan adalah apakah kita ini orang percaya yang diperlengkapi kuasa oleh Tuhan. Yesus naik ke surga, kitab Injil Yohanes pasal 16 mengatakan, lebih berguna kalau aku pergi. Artinya naik ke surga, karena kalau aku tidak naik ke surga, penghibur penolong itu tidak akan datang. Yang dimaksudkan Roh Kudus yang akan memperlengkapi kita dengan kuasa. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus itu berkarya di dalam kita. Memperlengkapi kita dengan kuasa. Percayalah, kehidupan kita akan sangat bergairah ketika kita mendemonstrasikan kuasa. Kehidupan kita akan sangat bergairah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahwa Yesus tertarik untuk memperlengkapi kita dengan kuasa. Bukan hanya, kalau hamba Tuhan bukan hanya berkhotbah. Ya. Tetapi kuasa. Ya. Ketika saya melayani kira-kira berapa ya, 15 tahun yang lalu di Ungaran. Pendetanya tidak kenal saya, tetapi ketua gereja-gereja di Ungaran itu menjadwalkan saya di sebuah gereja. Nah, ketika saya sampai, saya tahu itu gembalanya, saya salaman.
Tetapi gembalanya hanya salaman, kemudian dia pura-pura sibuk ya menyetel sound system. Padahal saya tahu dia tidak ngerti sound system. Ya kan? Dan kelihatan sangat merendahkan. Ketika saya menyampaikan firman, orang-orang mulai tertarik. Dan selesai saya menyampaikan firman, saya hanya katakan begini. Ayo kita berdiri, rasakan hadirat Tuhan. Rasakan saja. Dan tiba-tiba orang nangis, jatuh di tempat duduknya. Mereka jatuh. Dan itu 90% lebih mereka jatuh di tempat duduknya. Selesai itu. Ketika saya mau pamit, pendetanya katakan, Pak Yusa, ingat ya kalau keungaran jangan kami dilewati, kami kasih bagian pelayanan. Pada intinya lihat di sini bahwa kita butuh kuasa. Bahwa ketika kita diperlengkapi dengan kuasa, maka kehidupan kita itu akan menjadi menarik. Ya. Tapi saya kan bukan pendeta Pak, percayalah. Anda berhubungan dengan orang pun ketika engkau, baik di tempat kerja ataupun di mana saja, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan. Ya. Tiba-tiba engkau akan tahu masalah mereka. Tiba-tiba engkau ingin berdoa dan ketika engkau diizinkan untuk mendoakan mereka, tiba-tiba orang itu manifest. Ya. Saya ketika melayani, seringkali suami istri mengajak ya, dan salah satu pasangannya mengharapkan bahwa ketika saya berdoa itu pasangannya yang diajak itu akan manifest. Tetapi luar biasanya yang ngajak, yang berharap pasangannya manifest ternyata dia sendiri yang manifest. Ya. Artinya bukankah hidup bersama Roh Kudus itu penuh kejutan. Oleh karena itu tadi saya katakan Anda akan bersemangat sekali ketika Tuhan sudah memperlengkapi hidup kita dengan kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ini yang harus kita sungguh-sungguh camkan bahwa Tuhan inginkan kita menjadi saksinya. Dimanapun kita pergi, kita diinginkan untuk menjadi saksi Tuhan. Ya. Oleh karena itu Bapak GMM Mutu mengatakan begini pada saya, ingat kemana-mana jangan pakai pakaian asal-asalan. Karena dimanapun kita, kemanapun kita pergi, kita ini membawa nama Tuhan Yesus. Dikatakan. Ya. Jadi kita ini menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi, sadarkah kita bahwa setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, itu pada akhirnya akan diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan. Karena kapanpun, dimanapun juga, kita itu adalah saksi Kristus. Ya. Nah, ayat yang ke-6 itu penting sekali. Jangan fokus kepada hal dunia kalau memang kita mau jadi saksi Kristus. Ketika kita fokus kepada hal-hal duniawi, maka kita tidak pantas lagi menjadi saksi Kristus. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa kalau kita memang menjadi saksi Kristus, kita akan dibawa ke berbagai tempat. Saya tidak berbicara pendeta, saya berbicara semua saksi Kristus. Bahwa kita tidak hanya akan menjadi saksi di satu tempat. Tetapi kita akan dipimpin, kita akan dibawa
ke berbagai tempat. Nah, bayangkan kemudian kalau di sini dikatakan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ujung bumi. Artinya, Tuhan ingin kita umur panjang loh. Loh iya kan? Satu tempat, tempat kedua, tempat ketiga. Kalau berbicara sampai ke ujung bumi, berarti ada tempat keempat, kelima, keenam, ke-10 dan seterusnya. Kalau mengacu pada perjalanan ini, saya mau kita menafsirkannya dengan mudah. Tuhan ingin kita berumur panjang. Ya. Tuhan ingin kita berumur panjang supaya kita bisa bersaksi di mana-mana. Kita bisa bersaksi selama mungkin. Ya. Jangan hanya bersaksi sebentar kemudian naik ke surga. Jangan. Ya. Bersaksi selama mungkin. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia. Jadi Yesus naik ke surga. Terangkatlah ia. Saksinya siapa? Mereka. Kata mereka berarti lebih dari satu. Kesaksian 2-3 orang itu sah. Dan ini tercatat ternyata 500 orang. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 15 disebutkan 500 orang. Terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Di sini saja kita sudah melihat bahwa kalau Yesus bukan Tuhan, bagaimana bisa dia dari bumi di sini terangkat sampai tidak kelihatan ke surga? Ada pesulap yang bisa terbang, tetapi itu kan tidak sampai ke awan kan? Ya. Orang-orang Hindu yang sakti, itu ketika mereka bersila, mereka bisa terbang. Ya, terbang mungkin sampai segini, pokoknya tinggal landas, ya kan? Hanya tidak sampai ke surga. Tetapi Yesus sampai ke surga. Bahkan ini dilihat oleh 500 orang, diteguhkan lagi oleh 2 malaikat. Nah, kurang apa itu? Ya, kurang apa? Ketika Yesus sudah bangkit di hari ketiga dari kematian saja, bukankah itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan? Manusia tidak mungkin bisa. Mati 6 jam atau sebelum 6 jam bangkit kembali, itu mati suri namanya, itu beberapa orang ngalami. Tetapi tidak pernah ada kasus 3 hari mati dan dikuburkan, mereka masih bisa bangkit lagi. Ya. Artinya bagi saya, tidak perlu berdebat. Ya. Kalau ada yang punya pengalaman seperti Tuhan Yesus, baru saya akan meragukan apakah Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Apakah Yesus sungguh-sungguh Tuhan? Tetapi sampai saat ini tidak ada pengalaman yang sama seperti Yesus. Mati, 3 hari dikuburkan, kemudian bangkit lagi. 40 hari memperlihatkan diri kepada banyak orang. Dan setelah itu naik ke surga. 500 orang melihat dia naik ke surga sampai lenyap. Kemudian 2 malaikat menyatakan diri, meneguhkan bahwa Yesus memang naik ke surga. Dan kita sekarang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya iman kita tidak perlu ragu lagi. Ini penuh dengan keyakinan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik ke surga, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Ya. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bahwa Yesus yang sudah naik ke surga, dia akan turun kembali menjemput kita, dikatakan. Ya. Dan ini yang harus jadi perhatian bagi kita. Ingat, kedatangan Yesus pertama untuk menebus kita, untuk menghapus dosa kita. Kemudian Yesus memperlengkapi kita dengan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga akibatnya kita akan hidup dalam kekudusan. Ini sangat penting, kenapa? Karena Yesus akan datang untuk kedua kalinya, bukan untuk menebus kita, bukan untuk mengampuni dosa kita lagi, tetapi untuk menjemput mempelainya, mempelai perempuannya, yaitu kita, yang dikatakan yang kudus, tidak bercacat celah, dan tanpa kerut. Artinya, itu mempelai yang sempurna. Padahal kita seringkali mengatakan begini, ya namanya orang, namanya darah dan daging, tidak mungkin sempurna, tidak mungkin bisa sempurna. Ini kan pernyataan, ini kan bahaya kan. Artinya begini, kalau kita pasrah dengan ya sudah memang darah dan daging tidak bisa sempurna. Dan ketika kita pasrah, kita harus mengerti bahwa nanti Yesus akan datang kedua kalinya bukan untuk menjemput orang yang pasrah, yang mengatakan namanya darah dan daging, banyak dosa, wajar. Yesus tidak akan jemput orang yang seperti itu. Yesus menjemput orang, yaitu mempelai perempuan yang tidak bercacat celah, bahkan tidak berkerut. Sederhananya, mempelai yang sempurna kekudusannya. Padahal kalau kita mau jujur, banyak orang Kristen yang tidak tertarik untuk mengejar kekudusan ini. Untuk semakin kudus, semakin kudus, semakin kudus. Ya. Orang yang disebut sempurna adalah orang yang mengalami kemajuan. Ya. Bukan saat ini juga kita tanpa salah. Tidak. Tetapi ya kalau dulu bersalah, sering bersalah. Ya sekarang mulai ada kemajuan, perubahan. Satu dosa kita lepas. Nanti Roh Kudus akan tunjukkan lagi kelemahan kita. Ini lepas lagi. Ini perjalanan iman menuju kesempurnaan. Yang namanya bayi sempurna. Tidak langsung ujuk-ujuk jam 6 pagi bayi, kemudian jam 7 sudah jadi dewasa. Tidak mungkin. Tetapi yang disebut sempurna, bayi itu mengalami pertumbuhan. Kalau 10 tahun yang akan datang bayi itu tetap bayi, berarti tidak bertumbuh. Nah, demikian pula yang disebut bertumbuh dan kemudian kita mengalami kesempurnaan dalam kekudusan. Sempurna itu berarti Anda terus bertumbuh. Bahwa ayo lihat 10 tahun yang lalu kita seperti apa, sekarang kita seperti apa. Maka kita akan tahu apakah kita itu sempurna pertumbuhannya. Ya. Kalau tidak bertumbuh, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, kita harus hati-hati. Kenapa? Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Untuk menjemput mempelainya yang kudus, tidak bercacat celah,
dan tidak berkerut. Ya. Kalau baju, pakaian dicuci, ya kan, dikucek, ya kan, pakai pembersih, kemudian dijemur kan sudah bersih kan. Tapi kan ada kerutnya. Ya. Harus disetrika. Oleh karena itu Alkitab juga mengatakan bahwa dia adalah sang pembaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu loh yang akan menghilangkan kerutan-kerutan ini, baptisan api ini loh. Anda akan dibawa ke dalam penderitaan, ke dalam masalah, di mana seharusnya nanti secara alami kita akan mengeluh. Tetapi karena kita diperlengkapi oleh Tuhan dan kita ini masuk dalam baptisan api, kita bersyukur. Di mana orang lain ketika menghadapi masalah mengeluh, kita menghadapi masalah seperti itu, kita bersyukur. Ini artinya baptisan api. Anda dimurnikan, sungguh-sungguh dimurnikan. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali. Kalau kita melihat kehidupan gereja, kehidupan hamba-hamba Tuhan bahkan, sampai saat ini, bukankah kita akan melihat bahwa sangat sedikit yang percaya bahwa Yesus akan datang kembali? Karena kalau Yesus datang kembali, Yesus akan memperhatikan kerohanian kita. Bahkan yang sudah tidak terikat lagi dengan segala keduniawian. Tetapi kalau mau jujur, yang kita lihat sekarang, apakah jemaat, apakah pendeta, banyak yang masih terikat dan tertarik dan fokusnya adalah menimbun harta di bumi ini. Berandai-andai yuk, kalau Yesus datang pada waktu kita begitu tertarik fokus kita kepada hal duniawi, apa jadinya dengan kita? Apa jadinya? Yesus ini, ingat ini kembali dua malaikat. Bukan hanya satu. Dua malaikat yang hadir dan berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus akan datang kembali. Yuk berandai-andai. Kalau sejam kemudian Yesus datang kembali menjemput kita. Apakah kita siap? Apakah kita siap? Berandai-andai kalau kita tidak menghibur diri, kita mau jujur, kita akan tahu kok. Tentang kita ini siap atau tidak. Ya. Banyak orang yang saya bicarakan orang Kristen. Yang sangat tertarik kepada keduniawian. Kepada harta, kepada kepopuleran. Sungguh-sungguhkah mereka itu bisa mengalami pengangkatan? Ya, ini harus kita jadi pemikiran kita semua. Yesus naik ke surga. Di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasal 14, dikatakan begini, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, artinya di surga. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya, bagi anak-anaknya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus menyediakan tempat. Kemudian dia akan kembali dikatakan menjemput kita. Tetapi ayo kita perhatikan di sini. Kerinduan Yesus adalah di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya bahwa Yesus sangat mengasihi anak-anaknya. Dan bagi kita, ayo belajar mengerti ya. Siapa sih yang suka tinggal dekat sama orang yang tidak mengasihi kita? Ya. Kan enggak enak kan? Kita dekat atau bahkan mungkin so akrab dengan seseorang yang tidak mengasihi, tidak memperdulikan kita. Kita akan mendekat kepada orang yang respect, yang mengasihi kita, yang meresponi kita. Nah, Yesus di sini dikatakan, aku akan menyediakan tempat. Dan kalau tempat itu sudah, aku akan menjemput kamu. Supaya tujuannya, di mana aku berada, engkau pun berada. Dekat selalu. Yuk berandai-andai. Ketika kita sekarang ada di sini, adakah kerinduan untuk kita selalu ada di dekat Tuhan Yesus? Ataukah hanya seminggu sekali? Oh Pak, seminggu sekali kebanyakan. Sebulan 2 kali? Ataukah setahun 2 kali? Oh Yesus tidak tertarik dengan orang seperti itu. Saya percaya bahwa kita pun tidak tertarik kepada pribadi yang memang tidak ingin dekat dengan kita kan? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Selama kita ada di bumi ini, apakah kita selalu ingin mendekat kepada Yesus? Hanya untuk orang-orang yang seperti ini, Yesus katakan, aku akan sediakan tempat ya. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya kita dekat terus. Loh kalau di bumi aja kita tidak mau dekat dengan Tuhan Yesus. Sudahlah, Yesus juga tidak akan mau dekat-dekat dengan kita. Tempat itu bukan untuk kita yang Yesus sediakan. Tempat yang Yesus sediakan hanya untuk orang-orang yang di muka bumi ini memang sangat merindukan Yesus. Catat di sini bahwa supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tidak ada orang yang mau menikahi orang yang tidak cinta kan? Oh itu akan jadi seperti apa? Ya. Orang yang tidak saling menghormati, tidak saling mencintai, kemudian dipaksa untuk tinggal serumah. Itu neraka di bumi. Jangan sampai nanti ada neraka di surga. Iya kan? Ya. Jadi ayo kita lihat bahwa Yesus naik ke surga untuk dia memperlengkapi orang percaya dengan kuasa, dengan Roh Kudus. Yang kedua, Yesus naik ke surga karena dia mau menyediakan tempat bagi orang-orang yang dikasihinya dan orang-orang yang mengasihi dia. Apakah kita mengasihi Yesus? Pak sudah Pak saya nyanyi tiap minggu tentang mengasihi Yesus. Bukan itu yang saya maksud. Anda tahu ketika Anda mengasihi satu pribadi, Anda tahu. Jujur. Ketika kita mengasihi Yesus pun kita tahu.
ketika kita hanya sekedar menjadi orang Kristen, tidak peduli kepada Yesus, kita pun tahu. Hati-hati di sini, karena Yesus yang naik ke surga, disaksikan 500 orang, berarti ini adalah benar, dan 2 malaikat menegaskan dia akan datang kembali. Yesus pun katakan, aku akan datang kembali. Ketika rumah itu sudah siap. Karena aku ingin dekat-dekat sama kamu terus. Ya. Nah, yang terakhir kita lihat di dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 24 dan 25, 24, 25, 26. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Allah menyerahkan, Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bahwa Yesus naik ke surga untuk menjadi raja di atas segala raja. Menjadi raja itu sudah luar biasa, tetapi di sini menjadi raja di atas segala raja. Coba kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 47. Mazmur pasal 47, judulnya adalah Allah Raja seluruh bumi. Ayat yang ke-8 kita baca, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran, Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Bukan atas bangsa lu. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Bahwa Allah tinggal, Yesus tinggal di surga sebagai raja bangsa-bangsa. Artinya Yesus tinggal di surga sebagai raja di atas segala raja. Berarti kan aman kita. Tidak ada keraguan. Ingat bahwa kalau kita perhatikan sekarang ini ada konglomerat yang membuat proyek rekreasi dan bahkan tinggal di planet Mars. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada seseorang, ada orang yang sudah sampai di sana. Iya kan? Ada orang yang sudah sampai di sana. Dan dia menceritakan, dia menawarkan. Kita mempunyai Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang dari awal tinggal di surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga, tinggal di surga. Kisah para Rasul mengatakan sampai masa pemulihan segala sesuatunya di muka bumi itu selesai, baru Yesus akan turun lagi menjemput kita. Coba bahwa hal ini ditulis, diceritakan dengan satu kepastian dan kita pun yang membaca tidak ada keraguan. Saksinya banyak. Bukankah sangat menyenangkan, sangat menghibur, mempunyai iman yang seperti ini, iman kepada Yesus. Yang sudah tinggal di surga, turun ke bumi, kemudian naik ke surga lagi, mau jemput lagi kita nanti. Ada kepastian iman di dalam Kristus. Yesus naik ke surga sebagai pembuka jalan.
bagi kita. Untuk kita, ya orang-orang kaya di bumi yang mau pindah ke Mars, bukankah harus ada pembuka jalannya? Enggak ujuk-ujuk. Kita perkirakan, oh menurut teleskop Mars itu di sini aman, aman, aman. Ayo siapa, ayo barengan yuk pindah semua. Enggak ada yang mau. Kalau belum pernah ada pembuka jalan yang sudah sampai di sana. Ya. Sama Yesus pembuka jalan. Dan dikatakan, aku sudah sampai, aku akan sediakan tempat bagimu. Dan aku akan kembali lagi. Sementara itu, saya mau tekankan begini, sementara penantian ini, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Artinya, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak usah bingung dengan apa yang terjadi. Perang segala macam, kehancuran ekonomi, bencana alam, penyesatan. Fokus kepada Yesus yang memperlengkapi kita untuk menjadi saksi. Dan kemudian Yesus akan datang lagi untuk menjemput kita yang sudah disempurnakan dan terus disempurnakan.